Dia keindahan, bukan hanya sebatas rereangan, babacaan, raramean, tepugu. Karena adalah saling tersambung antara Rasulullah dan Allah. Itulah sahabat. Maka di Rabiul Awal ini, marilah kita semua, insya Allah nanti pada besok Sabtu malam Minggu, kita atakoh, kita akan talqin, ya. Dan bagaimana kita bisa merasakan disitulah bahwa Allah menyambut dirimu, ya Nabi salam alaika. Disitulah man dakhalahu kana amina. Selamanya kau sudah masuk ke dalam rumah Allah, maka selamanya kau menjadi duyufur rahman. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bapak bayangkan, pejamkan mata, ucapkan dengan hati. Istighfar dalam hati, lihatlah di antara dua alis kita. Mohon ampunlah kepada Allah daripada segala dosa-dosa kita. Yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terasa, tidak terasa. Kita mendoakan orang tua, ibu, bapak kita, kakek, nenek kita semua. Istighfarlah untuk mereka semua dan untuk kita dalam hati. Silakan, adalah lidahnya ditekuk, ya, giginya dirapatkan, beristighfarlah. Bayangkan antara dua alis kalian. Biarkan Abah yang mengucapkan istighfar, tapi kalian cukup dengan hati. Astaghfirullahaladzim. 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 Terus bacakan di hati. Astaghfirullahaladzim. Bayangkan ayahmu, wajah ibumu, wajah saudaramu. Mohonlah ampun untuk mereka. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Katakan dalam hati, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Masih pejamkan matanya, giginya dirapatkan, adalah tundukkan kepalanya, adalah kelatipah kolbi. Katakan dalam hati, asyhadu anni Ahmad ainul haq. Asyhadu anni Ahmad ainul haq. Asyhadu anni Ahmad ainul haq. Maka katakanlah dalam hati, usalli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah adalah ruhku, Muhammadur Rasulullah adalah jasadku. Maka marilah bukakan matanya, ya. Di bulan Rabiul Awal ini kita berada, mari kita lahirkan diri kita. Hidup adalah perjalanan. Dalam setiap minggu kita berjalan dari Ahad, adalah kembali menuju Ahad. Maka oleh karena itu di dalam 1 tahun pun kita berjalan dari
Muharram, Safar, maka hari ini adalah kita tanggal 5 Rabiul Awal. Maka lanjutkan, pada dasarnya bulan 12 bulan dalam setahun itu adalah perjalanan ruhani kita. Maka Abah selalu ingatkan, marilah kita walaupun sudah lewat Muharram, mari kita bebaskan diri kita dari adalah penyakit kulitnya Ayub. Dan juga marilah kita bebaskan hati kita dari kebutaannya Yakub. Dan mari kita bebaskan ruh kita Yusuf dari penjaranya adalah jasad kita ini. Dan marilah kita bebaskan Musa dari Fir'aun. Marilah kita berjalan kepada Allah. Sadarilah, senantiasalah berlindung pada Allah dan berjalan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasakan, sesungguhnya kita tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. Maka setiap hari, maka marilah di bulan Rabiul Awal ini lanjutkan. Kita lahirkan diri kita. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau adalah kata Nabi Isa alaihissalam, manusia hanya akan bisa kembali kepada Allah kalau dia adalah terlahir 2 kali. Wa kama qala Isa liman yalijul insanu ila malakutis samawat hatta yulada marrotain. Bahwa sesungguhnya manusia tidak akan bisa masuk kepada malakutnya langit kecuali telah dilahirkan 2 kali. Tubuh ini tidak bisa kembali pada Allah. Berjalan beribadah dengan tubuh ini malah syirik jali. Maka yang bisa kembali kepada Allah adalah apa yang sudah Allah tiupkan pada diri kita. Ruh kita itulah yang ditiupkan Allah kepada kita. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka biasakan amaliyahnya adalah hidupkan amaliyah ruh dengan cara merapatkan gigi. Bapak lagi di pasar, lagi di jalan, lagi di mobil, lagi apalagi lagi sholat, lagi apapun, rapatkan gigi. Mulailah belajar melakukan amaliyah dengan diam. Biarkan ruh yang hidup. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Tetapi ruh itu hanya akan hidup kalau seandainya adalah kita telah mendapatkan baiat. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Adalah telah dibelah dada kita, telah ditanamkan kalimat taqwa. Karena kata Ali, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan yang paling dekat. Adalah maka baginda Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maka disinilah bahwa yang paling afdal, maka kata Ali, wa asaliha wa afdaliha, yang paling mudah, yang paling afdal. Maka kata Nabi, akshiru min qauli la ilaha illallah. Maka disitulah. Maka Abah sering sampaikan, bahagia itu datang dari dadamu. Tapi bahagia itu hadir pada dirimu. Keberkahan itu hadir pada hatimu. Kalau pohon sajaratin mubarakah telah tumbuh di hatimu. Maka disinilah. Maka Allah berfirman tentang dirinya. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allah berkisah tentang zat dan sifat. Allah berkisah tentang ruhmu dan jasadmu.
Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada, masalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah adalah kamiskat, adalah jantungmu, adalah kolbumu. Itulah yang merupakan tempat kebahagiaanmu. Kalau telah masuk cahaya Allah, telah ditanamkan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, maka dikatakan man dakhalahu kana amina, siapa yang telah masuk adalah cahaya ke dalam kolbunya, maka dia aman. Aman dari miskin, aman daripada segala apapun, maka dia sudah ada dalam lindungan Allah yang disebut dengan mahfud. Tapi untuk sampai kepada martabat itu, kata Nabi Isa adalah dikatakan adalah liman yalijul insanu ila malakutis samawati hatta yuladani marrotain, kecuali dilahirkan. Dilahirkan artinya apa? Karena pada dasarnya jiwa manusia masih yatim. Itulah Allah ingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian menyaksikan adalah siapa para pendusta agama tadi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah yang membiarkan anak yatim. Secara syariat, maka kita bertanggung jawab kepada anak yatim. Tapi yatim yang paling harus kita jaga adalah yatimnya jiwa kita karena tidak pernah dilahirkan. Kayak Nabi Isa, kita harus lahir seperti halnya ayam. Yang pertama ditelurkan dari induknya, yang kedua harus dia menelurkan dari dirinya sendiri. Maka itulah perjalanan ruhani, tidak bisa dipaksa oleh guru, tidak bisa dipaksa oleh siapapun, karena alam mengajarkan kepada kita buah yang dipaksa mateng akan jatuh belum waktunya. Ayam yang dipatuk dipaksa netes dari luar, maka dia akan jadi ayam yang tidak menetas. Kalau bahasa Sunda kacing calang. Maka tadi banyak orang yang berjalan ruhani kacing calang, karena dia tidak sabar dalam proses. Dia tidak bersabar bagaimana mengolah jasadnya secara syariat. Maka ada bagian-bagian yang harus kita sempurnakan. Sempurnakan ilmu fikihnya untuk jasad. Bagaimana jasad? Kan jasad. Maka masuklah ke dalam. Maka belajarlah tauhid. Maka tanamkanlah di hati kita adalah iman yang sebenarnya iman. Maka masuklah lagi ke dalam. Ada secara tasawuf adalah untuk ihsanmu. Maka belajarlah secara hakikat. Memahami hakikat dari segala persoalan. Karena pada dasarnya tubuh kita hanya untuk menyaksikan fiilnya. Hati kita hanya untuk menyaksikan asmanya. Ruh kita adalah untuk menyatakan keadaannya. Dan sir kita, itulah kenyataan diri kita yang sebenarnya. Maka inilah bagaimana Tuhan Abdul Qadir menjelaskan kepada kita. Dan marilah di bulan Rabiul Awal ini adalah di bulan Maulid ini, bukan hanya kita mengisahkan kelahiran baginda Nabi, karena pada dasarnya adalah hakikat baginda Nabi ada pada dirimu yang harus kamu lahirkan. Lahirkan Muhammad, karena Islam tanpa Muhammad tidak akan jadi Muslim. Mim. Iman tanpa Muhammad tidak akan jadi mukmin. Ihsan tanpa Muhammad tidak akan jadi muhsin. Itulah bahwa sesungguhnya pada saat Allah berfirman, Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Itulah Ahmad yang telah punya sifat menjadi Muhammad. Maka disinilah yang harus kita lahirkan adalah Muhammad di bulan Rabiul Awal ini. Hakikat Muhammad ada pada diri kita
adalah ruh kita. Itulah firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka jangan sampai jiwa kita masih yatim, ruh kita, jiwa kita masih miskin. Maka walaupun dipaksa sholat, tadi fawailul lil musallin, celaka sholatnya. Karena tidak ada yang bisa sholat kecuali si jiwa, si ruh yang ditiupkan oleh Allah tadi adalah merupakan ruh Allah. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Itulah yang harus ditanamkan. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan, ilam annal maratibal madhkurata la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa bitalqin min ahlihi. Ketahuilah bahwa martabat, bahwa durriyun yuqadu min sajaratin, sajaratin mubarakah hanya akan tumbuh, hanya akan bisa dimasukkan oleh mereka yang sudah hidup hatinya. Memasukkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas tidak bisa oleh sembarang orang. Bunyinya sama, la ilaha illallah, tetapi Tuhan Allah mengatakan ada orang yang berkata la ilaha illallah, tetapi adalah mereka mengatakan dengan penuh kesombongan. Maka disinilah Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan adalah la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa bitalqin, kama qala Allah taala walzamahum kalimatut taqwa. Tanamkan kalimatut taqwa. Kalimat apa? Itulah. Maka kenapa? Miftahul jannah ha illallah. Nah, itulah miftahul jannah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Di mana adanya surga? Di qalbu, di hati. Disinilah kedamaian itu. Inilah yang disebutkan hadal badal amin itu. Watin wazaitun waturisin wahadal baladil amin. Inilah hatimu. Pada saat hatimu sudah aman, man dakhalahu kana amina, dimanapun kamu berada, surgalah tempatnya. Bukan tempat yang membuatmu bahagia, tapi hatimu adalah. Maka Abah sering ceritakan ada objek bahagia, ada alat bahagia. Hatimu adalah alat surga. Hatimu adalah rumah Allah. Pada saat kau sudah bersama Allah di hatimu, man dakhalahu kana amina, maka pada saat dia telah masuk, maka mengenapkan fi'il madhi man dakhala, ya siapa yang telah masuk. Bahkan baginda Nabi bersabda, man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasawan syara. Siapa yang telah masuk nur, jaa nur, telah datang cahaya pada dadanya. Janur, akhirnya di jantungnya menjadi ketupat, adalah laku kang papat, dadanya akan lebaran. Tuh. Kemudian leburan, laburan, di penghujungnya luberan. Orang bahagia itu yang hatinya luber. Itulah kenapa Allah berfirman, alam nasrah laka sadrah. Kenapa? Menggunakan alam. A-nya itu istifham. Istifham itu adalah digunakan untuk bertanya, tapi sifatnya takriri. Bertanya yang bukan untuk bertanya disebut takriri. Alam nasrah, tuh. Lihat itu. Kenapa lamnya itu adalah kalimat nafi, la kalimat nafi. Apa yang dinafikan adalah untuk mencegah daripada makna jajem daripada kata nasroh. Maka itulah nasroh menggunakan nun adalah nahnu, nun bukan hamzah. Alam nasroh laka, siapapun laka kepadamu ya Muhammad secara khusus.
Tetapi siapapun yang telah melahirkan hakikat Muhammad pada dirimu, maka termasuk laka kepadamu. Lam dan ka di situ adalah kepadamu, adalah maka sodrok, dadamu. Kenapa sodrok adalah maf'ul bih, adalah objek dari siapa? Dari nasroh, adalah yang melakukan fiilnya adalah nasroh. Dada Muhammad dilebarkan. Nah, bersama dengan kalimatul takwa, kalimatul iman, maka dadamu sekarang menjadi surga. Sekecil apapun rizki yang kau terima, karena ada Allah di hatimu, besarlah di matamu. Tadi inilah maka betapa pentingnya mengolah dada. Kenapa? Baginda Nabi selalu berdoa, alam nasrah laka sadrak, rabbi syrah li sadri. Itulah ya. Itulah pengaruh sahabat menulis kitab Miftahus Sudur. Miftah adalah kunci, as-sudur adalah dada. Karena disitulah ada jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurbah. Hatimu adalah sorgamu. Kenapa? Karena hatimu adalah rumah Allah. Qalbul mu'min baitullah. Di hatimu tidak ada Allah. Walaupun sedunia ini milikmu, kau tidak akan bahagia. Di hatimu tidak ada Allah. Walaupun kau ada di surganya Allah, kau akan menderita. Tapi kalau di hatimu bersama Allah, di neraka sekalipun kau bahagia. Karena pada dasarnya bahagia itu Allah itu sendiri. Pahami? Ya. Maka disinilah kenapa kita harus dibelah. Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan, ilam anna la maratibal madkurata la tasulu illa bi taubatin nasuhi wa bitalqini min ahlihi kama qala Allah taala walzamahum kalimatut taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Maka di bulan Rabiul Awal ini, wahai saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, segeralah cari guru-guru ruhani, tanamkan. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir ingatkan kepada kita semua, adalah bagaimana di bulan ini adalah bulan yang paling tepat, kalian carilah guru rohani. Dijelaskan dalam kitab Sirrul Asrar, faya ayyuhal ikhwan intabihu wa syari'u ila magfirati min rabbikum bitaubat kama qala Allah taala wa syari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tadi maka dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, wa syari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin wadkhulu fit thariq, masuklah ke dalam jalan, masuklah, bergabunglah bersama air rohani, warji'u ila rabbukum, kembalilah pada Tuhan kalian, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir. Mahadil qawafil ruhaniyati paman qariba yanqati'u thariq wala yujadur rafiqu ila dalikal alam wa ma ji'na linak uda fi hadhihi dunya ad-daniyatil kharabati wala ajlil akli wasyurbi. Ada walinik apa namanya walinak nafil apa namanya muhimmatin nafsaniyatil adil khabisati, bahwa kita hidup di alam dunia ini hanya bukan untuk makan dan minum. Wahai saudaraku, masuklah kepada tarik, kata Syekh Abdul Qadir, bergabunglah dengan ahli-ahli Allah. Kalian tidak perlu bisa sampai kepada Allah, bersamalah orang yang bersama Allah cukup. Masuklah pada rombongan-rombongan. Silakan ikut Satoriyah, silakan. Silakan Qadiriyah, Naksabandiyah, silakan. Wahidiyah, silakan. Silakan apa saja. Tadi semua. Tapi segeralah kalian carikan jalan itu. Maka di bulan Rabiul Awal ini, tanamkan sebagaimana Allah berkata, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Tanamkan kalimatut taqwa, karena tanpa kalimatut taqwa kalian tidak bisa ibadah. Tanpa kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul khusyuk, ibadah kita akan dihancurkan oleh iblis. Qala rabbi
bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Hanya orang yang mukhlas, hanya orang yang sudah mati, hanya orang yang sudah ditalkin. Itulah kenapa talkin, karena talkin adalah merupakan konsep mati di dalam hidup. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir menegaskan tadi. Walzamahum kalimatut taqwa wa hiya kalimatul la ilaha illallah bi syarti akhdihi min qabli taqiyan naqiyan mimma siwallahu la bi kulli kalimatin yusma'u min abwahil ammah. Ya, inilah kalimat yang harus ditanamkan tadi semua. Bahwa inilah mari katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Itulah cara kita untuk kembali kepada Allah. Pada saat baginda Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya Muhammad wastaghfir lidambika ai lidanbi wujudika. Itulah talqin, adalah untuk mematikan dirimu supaya kau bisa berjalan menuju Allah. Rabiul Awal, masuklah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, insyaallah kau akan ketemu dengan Ma'ul Hayat, air kehidupan. Hidupmu sudah berada pada adalah air kehidupan. Tubuhmu sudah mulai hidup. Pada saat kau matikan dirimu, hiduplah dirimu. Itulah yang Allah sampaikan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum baru summa ilaihi turja'un. Siapa yang mematikan dirinya, hiduplah dia. Itulah yang Allah sampaikan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan kepada semua manusia, tapi Allah tidak mewajibkan. Allah menggunakan kata lau, seandainya. Tapi karena Allah tidak, maka ada perintah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kamu mau Yahudi silakan, mau Nasrani silakan, mau diam tidak berjalan silakan, mau mematikan dirimu silakan. Tapi kata Allah, kalau boleh kuanjurkan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tapi kalian tidak mau melakukannya. Itulah. Padahal orang yang mati dalam hidup berarti sudah berkomitmen untuk kembali kepada Allah dengan selamat pada saat dia hidup bersama Allah. Karena Allah Maha Hidup, maka cara kembali kepada yang hidup adalah mati. Itulah maka baginda Nabi bersabda, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali mati. Pada saat kalian sudah ditalkin, kalian sudah al-mutu qabla tamutu, kalian sudah al-inabah, maka kalian sebetulnya sudah akan mampu melihat Allah di situ, sifat Allah minimal. Maka dampak yang dalam kehidupan adalah bahagia, karena kamu sudah ditanamkan kalimat bahagia. Kamu sudah ditanamkan bibit kaya tadi. Maka kata Allah, man dakhalahu kana amina. Sekarang kamu jadi duyufur rahman. Kau tamu Allah setiap saat. Karena rumahnya adalah di dadamu. Kau kabun tadi adalah durriyun. Yang sudah sajaratun mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Maka disitulah nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Maka disitulah ada panggilan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa qalib, anta misbahu suduri.
dia keindahan. Bukan hanya sebatas rereangan, bacaan, ramean, tepugu. Karena adalah saling tersambung antara Rasulullah dan Allah. Itulah sahabat. Maka di Rabiul Awal ini marilah kita semua, insya Allah nanti pada besok Sabtu malam Minggu kita atakoh, kita akan talqin ya, dan bagaimana kita bisa merasakan disitulah bahwa Allah menyambut dirimu. Ya Nabi salam alaika. Disitulah man dakhalahu kana amina. Selamanya kau sudah masuk ke dalam rumah Allah, maka selamanya kau menjadi duyufur rahman. Maka engkau sudah ada di dalam kecintaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia memanggilmu dengan penuh keindahan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa, wahai hamba-hambaku sayang, kembalilah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau sekarang udah ridho, maka aku meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, sekarang jadilah hambaku, maka aku akan menjaminmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka nikmatilah surgaku. Itulah yang Allah katakan man dakhalahu kana amina. Maka selama itulah dadamu sudah menjadi kantong Doraemon. Apapun yang kau inginkan kau bisa keluarkan dengan cukup menundukkan kepalamu, gigimu dirapatkan, bicaralah dengan dia, maka semuanya adalah akan terjadi karena dia sudah menjamin tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu bukan sembarangan. Kata dia udkhulu ya ayyuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia sudah mengundang ke dalam kebahagiaannya. Nah itulah sahabat, segalanya yang kau pandang di dunia ini menjadi bako. Tidak ada lagi barang baru. Semuanya yang kau lihat adalah menjadi khalidina fiha. Semuanya kekal karena kekalnya Allah. Inilah sesungguhnya kalau kalian ingin kembali pada Allah dengan surga yang kekal, maka kembalilah pada Allah. Maka itu kata Allah, irji ila rabbiki, kepada Tuhanmu lah. Tapi siapa kalian yang mencari surganya tapi tidak bertemu dengan Allah, tidak ada surga yang kekal karena surga itu makhluk. Maka surga yang kekal itu setelah engkau liko dengan Allah, jumpa dengan Allah, maka segala apapun kebahagiaanmu adalah akan kekal karena kekalnya Allah. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Maka dia hidup bersama Allah. Itulah yang kata Allah, wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Dia hidup di sisiku, aku yang ngasih rezekinya, kata Allah. Sahabat, seandainya Bapak bisa menyaksikan ada kehidupan yang begitu indah, bukan adalah tidak disebut surga maupun apapun, adalah masih kehidupan di alam ini semua. Disitulah sesungguhnya ada kehidupan, ada dalam jaminan Allah. Itulah setelah jannatul ma'wa di tubuhmu, masukkan kepada jannatul naim di hatimu, masukkan jannatul firdaus di fuadmu, untuk sampai jannatul kurbah adalah di sirmu, di rasamu. Berarti selesailah perjalananmu. Maka Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, ayo terbangkan kalian Mi'raj, Sya'ban turun kembali, kemudian Ramadan hasilkan Id, ada yaudu kembali ruhmu, tubuhmu ayyada yu'ayyidu akan pesta, sehingga nanti Syawal kalian benar-benar salah adalah akan ada peningkatan iman, peningkatan rizki, peningkatan keyakinan. Itulah Syawal. Karena Syawal itu meningkat, maka kamu akan masuk Dzulqa'dah. Di penghujungnya adalah Dzulhijjah. Kau akan wukuf
hatimu sudah mengenali sebenar-benarnya Tuhan, karena kau sudah berada pada rumahnya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat kalian semua pahami, hidup adalah perjalanan. Marilah kita nikmati perjalanan. Nggak usah kita, sebagaimana kita berjalan mau menuju kemanapun, nikmatilah perjalanan itu. Jangan terjebak dengan tujuan. Maka itu saja yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bacakan suratul Fatihah buat kita dan juga buat saudara kita, teman-teman kita yang ikut live bersama kita, dan juga orang tua kita, ibu bapak kita semua di alam barzah mendapatkan kemuliaan semuanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih semua jemaah sekalian, sehat semua. Karena hujan nggak usah dulu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.